Pernah kebayang nggak gimana rasanya dunia tanpa petunjuk dari langit? Selama 600 tahun, itulah kenyataannya. Langit seolah-olah membisu. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan telusuri apa yang sebenarnya terjadi pada dunia dalam kekosongan itu, tepat sebelum kedatangan Nabi terakhir, berdasarkan sumber yang kita kaji. Oke, jadi begini alur cerita kita. Kita bahkan mulai dari 600 tahun kesunyian yang bikin dunia terombang-ambing. Terus kita lihat, kenapa sih cahaya petunjuk itu bisa sampai memudar? Sampai akhirnya, sebuah fajar baru terbit dari padang pasir, membawa kompas moral yang benar-benar baru. Dan terakhir, kita akan lihat apa warisan dari cahaya itu buat kita hari ini. Kutipan ini dia intinya. Dunia begitu riuh, gaduh dengan perang dan ambisi manusia. Tapi di saat yang sama, sunyi senyap dari petunjuk ilahi. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi kalau manusia dibiarkan jalan sendiri tanpa pemandu? Oke, kita mulai dari bagian pertama, 600 tahun kesunyian. Ini bukan cuma angka loh. Ini adalah sebuah periode yang sangat krusial yang membentuk kondisi dunia saat itu. Coba kita lihat lini masanya. Jadi, ceritanya dimulai setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Seperti yang bisa kita lihat di lini masa ini, pesan aslinya tuh perlahan-lahan terkikis. Ratusan tahun berlalu, ajaran yang tadinya murni mulai dibelokkan buat kepentingan politik dan kekuasaan. Sampai puncaknya, dunia benar-benar jatuh ke dalam apa yang disebut kegelapan spiritual. Dan kekosongan selama 600 tahun ini bukan sekadar spekulasi ya, ini dikonfirmasi langsung oleh Nabi Muhammad sendiri dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi ini beneran otentik dan jadi dasar yang kuat buat pembahasan kita. Sekarang yuk kita coba jalan-jalan keliling dunia di zaman itu. Kegelapan yang tadi kita sebut tuh wujudnya seperti apa sih di peradaban-peradaban besar? Sumber kita melukiskan gambaran yang cukup suram di mana-mana. Yang paling bikin kaget dari gambaran ini tuh betapa masalah ini ada di mana-mana. Nggak peduli kita lihat kemana, dari Romawi yang korup di barat, Persia dengan sistem kastanya, sampai Arabia dengan perang sukunya yang nggak ada habisnya, semuanya kehilangan arah. Mau itu kekaisaran besar atau suku terpencil, kompas moral mereka tuh rusak parah. Ini masalah global. Nah ini kan jadi pertanyaan besar ya, kenapa bisa sampai separah ini? Apa sih akar masalahnya? Menurut narasi yang kita ikuti, jawabannya ada di sesuatu yang sangat mendasar. Ini dia nih inti masalahnya menurut sumber kita. Pesan ilahi kayak Injil dan Taurat yang seharusnya jadi pemandu buat semua ternyata udah nggak ada lagi dalam bentuk aslinya. Wahyu yang harusnya jadi jalan menuju Tuhan, malah dibelokin, diubah jadi alat buat kekuasaan dan keuntungan duniawi. Dan ini bukan sekedar tuduhan kosong ya, sumber kita menunjuk langsung ke ayat Al-Quran ini. Ini tuh kritik yang tajam banget terhadap tindakan mengubah kitab suci demi keuntungan kecil. Tindakan yang pada dasarnya memadamkan cahaya petunjuk itu sendiri. Ayat ini bahkan lebih dalam lagi, nunjukin gimana fokus manusia itu bergeser. Bukannya menyembah Tuhan secara langsung, mereka malah mulai mengultuskan tokoh-tokoh agama. Nah, ini contoh nyata gimana masyarakat bisa kehilangan arah total ketika petunjuk yang asli udah dikaburkan. Setelah kita lihat masalah global yang begitu parah, ceritanya ngambil belokan yang nggak disangka-sangka. Solusinya ternyata nggak datang dari pusat-pusat peradaban besar kayak Roma atau Persia, tapi justru dari tempat yang dianggap terpencil dan nggak penting, Jazirah Arab. Dan biar kita benar-benar paham seberapa radikalnya perubahan yang akan datang, kita harus nyelam dulu ke dalamnya zaman jahiliyah ini. Bayangin aja deh, perang bisa berlangsung 40 tahun cuma gara-gara seekor unta. Bayi perempuan dikubur hidup-hidup, bahkan Ka'bah, pusat spiritualnya, dipenuhi 360 berhala. Ini adalah masyarakat di titik terendah moralnya. Ironisnya, kondisi terendah inilah yang jadi kanvas sempurna buat sebuah transformasi total. Ayat ini nangkep banget esensi dari rendahnya status perempuan saat itu. Perhatiin deh kata-katanya. Wajahnya jadi hitam dan sangat marah. Ini bukan cuma soal tindakan kejam, tapi soal rasa malu yang begitu mendalam, yang nunjukin betapa rusaknya hati nurani masyarakat pada waktu itu. Tapi, penting nih buat dicatat, gak semua orang tuh tersesat dalam kegelapan ini. Sumber kita nyebutin ada individu-individu yang dengan nalurinya menolak semua kebobrokan ini. Mereka mencari kebenaran yang lebih murni. Mereka ini kayak percikan api di tengah kegelapan, jadi pertanda kalau tanah ini meskipun gelap, udah matang buat sebuah perubahan besar. Dan perubahan itu akhirnya datang. Kalau tadi kita udah ngomongin masalahnya, nah sekarang kita masuk ke bagian solusinya. Yuk kita lihat gimana pesan baru ini secara langsung menjawab setiap masalah yang udah kita bahas tadi. Coba lihat deh,
Transformasi ini, penyembahan berhala yang merajalela diganti dengan tauhid murni. Fanatisme suku yang memecah belah diganti sama persaudaraan iman yang melintasi batas. Dan yang paling radikal, perintah wahyu pertama itu bukan berperang atau berkuasa, tapi Iqra, bacalah, mengubah total masyarakat dari kebodohan menuju pengetahuan. Dan kutipan dari khotbah terakhir ini, wah ini mungkin puncaknya dari kompas moral yang baru. Coba deh bayangin. Di dunia yang begitu terobsesi sama suku, ras, dan garis keturunan, pernyataan ini adalah sebuah revolusi total. Nilai kamu bukan lagi dari darahmu, tapi dari karakter dan ketakwaanmu. Ini adalah ide yang menantang seluruh tatanan dunia pada masanya. Oke, jadi apa hubungannya semua ini buat kita sekarang? Yuk kita coba tarik benang merah dari sejarah ini ke dunia kita hari ini. Nah, ini dia poin kuncinya. Transformasi ini nggak pernah dimaksudkan cuma buat orang Arab di abad ke-7. Menurut sumbernya, pesan ini adalah rahmat yang melintasi waktu dan tempat, relevan di desa kuno maupun di kota metropolis modern. Ayat ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Tujuan utamanya bukan sebagai pemimpin suku, bukan sebagai penakluk, tapi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Inilah warisan utama yang ingin disampaikan oleh sumber kita. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah renungan. Sejarah ini nunjukin gimana sebuah cahaya datang menerangi kegelapan. Pertanyaannya buat kita sekarang adalah, di tengah hiruk-pikuk dunia modern kita yang super sibuk, kita masih nyambung nggak sih sama cahaya itu? Atau kita cuma melihatnya sekilas tentu benar-benar membiarkannya membimbing kita? Itu adalah pertanyaan yang layak kita renungkan bersama.